kami sebagai warga negara yang taat hukum dan punya kesadaran etis datang untuk melaporkan saudara Ade Armando dan Permade Arya dengan harapan agar mereka diproses melalui ranah hukum yang berlaku untuk memberikan keadilan, kepastian berkeadilan dan kemanfaatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami juga berharap agar badai kegaduhan ini bisa cepat berlalu. Nah, yang kedua, perlu saya sampaikan bahwa akibat atau dampak dari potongan video ceramah Bapak Yusuf Kalla pada saat ceramah di mimbar Masjid Kampus UGM yang telah dipotong dan kemudian didistribusikan atau ditransmisikan oleh saudara Ade Armando melalui channel YouTube Cokro TV dan akun Facebook Permade Arya, itu menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang nyata di ruang publik maupun masyarakat. Dan hal itu telah memantik pandangan negatif, rasa kebencian dan permusuhan dari saudara-saudara umat beragama tertentu untuk menyerang kehormatan dan martabat Bapak Yusuf Kalla. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Bahkan mereka ikut menyerang agama Islam, Al-Quran, dan Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Saya hakul yakin bahwa kalau video itu diposting dalam keadaan yang utuh, tidak dipotong-potong seperti yang kita lihat gaduh sekarang, maka masyarakat tidak akan terkontaminasi, masyarakat tidak akan ikut terprovokasi dengan video semacam itu. Dan yang kami perlu sampaikan bahwa ketika persepsi atau paradigma masyarakat terbentuk secara negatif karena mengkonsumsi referensi video itu sebagai kiblat informasi, maka ini berbahaya, khusus untuk kami masyarakat Maluku dikhawatirkan mengingat memori kelam dan trauma kolektif orang Maluku yang dulu pernah terseret dalam arus konflik komunal yang sangat deras. Kalau kaum intelektual sekalian, wow, gila. Bayangkan sekelas Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan. Orang yang sangat-sangat toleransi, orang yang sangat pro terhadap minoritas dilaporkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa dilaporkan? Apa alasannya? Diduga karena Ade Armando dan Abu Janda memprovokasi masyarakat. Wow, gila. Apakah ini pasal karet atau tidak? Kemudian selain diduga memprovokasi, diduga ada unsur pemotongan video. Nah, ini yang aneh menurut saya pribadi. Kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok misalnya, ketika Ahok diviralkan, ketika Ahok kasus, ketika videonya dipotong, apakah yang memviralkan itu dihukum atau yang memotong videonya? Setahu saya, yang dipenjara saat itu adalah yang memotong video daripada Pak Ahok. Kalau nggak salah 1,5 tahun ya. Yang memotong videonya itu dipenjara. Bagaimana dengan kasus daripada Pak JK ini? Siapa yang memotong videonya? Yang memotong videonya itu bukan Ade Armando, bukan Abu Janda juga. Siapa yang memotong videonya? Dugaan saya ada seseorang yang memotong video, sengaja memotong video ini. Saya nggak tahu apa tujuannya ya. Kalau kata Pak JK itu memfitnah. Nah, di situ tuh ada watermarknya, ada kodenya di situ. Itu sebenarnya yang perlu diwawancara, bukan Ade Armando, bukan Abu Janda juga gitu ya. Kemudian selain itu ternyata yang melaporkan daripada Ade Armando ini bukan Pak Yusuf Kalla. Wow, gila. Bukan Pak Yusuf Kalla ternyata guys. Tapi ada sekelompok orang yang melaporkan Ade Armando dan Abu Janda ini. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa itu? Kenapa mereka dilaporkan? Kemudian, bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Ade Armando ini sebenarnya bersalah atau tidak? Kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok, lalu kenapa Pak Yusuf Kalla itu masih aman-aman aja gitu ya? Sementara kalau kita bandingkan dengan kasus Ahok itu kan langsung diproses ya, nggak berselang lama langsung diproses. Tapi kenapa beda dengan kasus kali ini? Padahal kalau saya perhatikan tuh apple to apple ya. Kasus daripada Pak Yusuf Kalla dengan Pak Ahok ini apple to apple. Sangat mirip kalau saya perhatikan. Tapi
ada perlakuan yang beda. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada perlakuan yang beda? Apakah karena Pak Yusuf Kalla itu ketua masjid seluruh Konoha? Apakah karena Pak Yusuf Kalla ini orang yang berpengaruh? Apakah karena dia mayoritas maksudnya? Apakah ini mempengaruhi atau tidak? Bagaimana dengan Pak Ahok? Kenapa dia cepat diproses? Apakah karena dia Kristen gitu? Apakah karena dia minoritas gitu sehingga ada perlakuan yang beda gitu? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya. Ada satu fakta yang jarang dibongkar seputar kasus ini, dan di video ini saya akan bongkar. Kalau saya bongkar ini, mungkin akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah. Apa itu faktanya? Faktanya adalah jadi pada faktanya, ini jarang dibongkar ya guys ya. Mungkin kalau saya bongkar ini pasti banyak nanti warga Konoha yang kejang-kejang kelanjutan berjamaah gitu. Ketika Abu Janda dilaporkan, dengan santuinya, dengan santainya Abu Janda masih berpose di depan pesawat B2 Spirit di Amerika. Wow, gila. Abu Janda sekarang di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Abu Janda sengaja melarikan diri ke Amerika gitu? Apakah dia mengikuti jejak daripada Edis TV gitu? Atau Pak Ibrahim gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kenapa dia pergi ke Amerika? Apakah menghindari hukuman gitu? Apakah dia akan menetap di Amerika? Jadi, menurut dugaan saya, Pak Abu Janda itu bukan menetap di Amerika, tapi cuman jalan-jalan ke Amerika. Santuy-santuy gitu ya, menikmati hidup. Jadi, menurut saya pribadi ini sangat-sangat luar biasa ya. Saya tidak berpihak pada Abu Janda ya. Dia dilaporkan tapi dengan santuinya masih berpose di depan pesawat B2 Spirit. Gila. Nggak takut dia ya. Kemudian, selain itu, ternyata yang melaporkan Ade Armando dan Abu Janda ini adalah pihak advokat. Jadi, di Manado itu ada sekumpulan advokat bernama APAM ya. Jangan salah ucap ya guys ya. Jangan salah menyebutkan APAM ya, nggak pakai E ya. Ya, jadi jangan salah ya, salah mengucapkan, bukan pakai E, tapi APAM. Apa itu APAM? Asosiasi Advokat Manado kalau nggak salah. Jadi perkumpulan para advokat Manado. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Pak Yusuf Kalla merestui ketika Bung Ade Armando dan Abu Janda dilaporkan? Apakah Pak Yusuf Kalla ini nyuruh atau tidak? Ya, Pak Yusuf Kalla itu nggak nyuruh. Setelah diwawancarai di Kompas, ternyata Pak Yusuf Kalla mengatakan, ya terserah, mau laporkan terserah. Tapi Pak Yusuf Kalla tidak nyuruh. Wah, luar biasa. Kita harus mengapresiasi ya. Kita harus mengapresiasi Mr. Chaplin. Kalau benar ya benar, kalau salah salah. Menurut keyakinan saya, lebih baik kasus ini diselesaikan dengan damai aja lah gitu. Atau ada istilah tukar kepala ya. Jangan salah sebut ya, bukan putar kepala tapi tukar kepala. Apa itu tukar kepala? Jadi gini, pihak Kristen akan mencabut laporan terhadap Pak JK. Namun imbalannya Bung Ade Armando dicabut juga laporannya sama Abu Janda. Menurut saya pribadi itu win-win solution ya. Menurut kalian gimana? Saya tidak memprovokasi yang tervideo ini untuk ini ya, untuk berdamai. Saya tidak memprovokasi ya. Saya juga tidak memprovokasi untuk mengkasuskan Pak Yusuf Kalla. Tapi kalau saya perhatikan, kita sebagai minoritas ya, jangan pernah mengharapkan keadilan di Konoha. Jangan pernah. Jadi keadilan itu hanya bagi mayoritas. Saya ngomong apa adanya guys. Saya tidak mengada-ada. Minoritas itu sangat susah menerima keadilan, sangat susah. Kecuali ya, saya tidak memprovokasi ya, kecuali minoritas itu ada hukum tersendiri gitu, atau misalnya ada semacam privilege gitu ya, seperti di Filipina misalnya. Filipina beda dengan Konoha. Di Filipina itu ada sebuah provinsi yang dikasih kebebasan seperti Aceh gitu. Ya, mereka punya hukum sendiri gitu. Dikasih semacam kemerdekaan gitu ya. Kalau kita kan nggak seperti itu ya. Minoritas itu selalu tunduk gitu.
dengan mayoritas. Apapun yang dikatakan mayoritas kita selalu tunduk ya. Sama dengan Pak Ahok. Ketika Pak Ahok kasus, banyak banget orang yang demo. Ya, langsung ditersangkakan, nggak menunggu waktu lama, langsung disikat. Karena apa? Ya karena minoritas. Kalau dia mayoritas, ya pasti dimaklumi ya. Itu mah cuma asal ucap aja. Nggak mungkin lah. Karena apa? Apakah karena seiman? Apakah karena seagama? Saya tidak akan menyimpulkan. Silakan simpulkan sendiri. Tapi kalau saya perhatikan di Konoha itu, hukum sangat tumpul bagi mayoritas, tapi tajam bagi minoritas. Jadi ada beberapa solusi ya dari saya pribadi ya. Disclaimer on ya, saya tidak mengatakan bahwa saya yang paling benar ya. Lebih baik tukar kepala aja gitu. Ya, laporan terhadap Ade Armando itu dicabut dan laporan terhadap Pak Yusuf Kalla itu dicabut. Biarlah waktu yang menjawab. Karena orang Kristen itu diajarkan untuk saling mengasihi walaupun hukum tidak selalu adil bagi umat Kristen. Karena saya meyakini itu ya. Umat Kristen itu dari dulu ya, bayangkan ada 1000 gereja yang dibakar setelah reformasi. Dari dulu dipersekusi, dibubarin paksa. Saya tidak membela Kristen di sini ya, tapi saya ngomong apa adanya, berdasarkan data, berdasarkan fakta. Jadi kalau saya mengatakan ada 1000 gereja yang dibakar setelah reformasi itu, ada datanya, ada faktanya, ada datanya. Saya tidak ngarang gitu ya. Jadi sebagai minoritas, menurut keyakinan saya itu kita tuh sangat susah mengharapkan yang namanya keadilan. Kecuali ada privilege gitu ya. Ada undang-undang khusus gitu. Seperti umat muslim yang ada di Filipina atau seperti Aceh misalnya. Ya, mereka itu kan ada semacam syariat gitu ya. Jadi ada undang-undang khusus yang nggak bisa ditolerir ya. Jadi kalau umat Kristen di Konoha itu kan nggak seperti itu ya. Umat Kristen itu nggak ada privilege ya. Jadi menurut keyakinan saya, hukum kita itu hanya berlaku bagi minoritas, bukan mayoritas. Buktinya apa? Buktinya kasus Ahok itu yang paling ketara. Yang memotong video Pak Ahok itu di penjara. Ya, sementara sekarang ini kita perhatikan yang memotong videonya nggak ada tuh. Kan ada mereknya tuh ya. Jadi orang yang diduga memprovokasi, ya, diduga menyebarkan video itu yang ditersangkakan, yang dilaporkan. Itu kejahatan pahit yang jarang kita sadari. Jadi kalau kita membela minoritas, ya taruhannya seperti itu, seperti Ade Armando, seperti Abu Janda, dan sebagainya. Berat guys. Sulit ya. Kalau kita berpihak pada minoritas. Sulit sekali, karena apa? Karena kita akan digebuki gitu. Dipres gitu, ditekan terus. Kalau mayoritas yang melakukan biasa aja, santuy aja gitu, ya cukup dengan minta maaf. Bagaimana dengan minoritas ya sama seperti Pak Ahok? Kita perhatikan ya, Pak Ahok itu adalah salah satu kegagalan dalam bernegara negara kita, dan ini viral di luar negeri. Nama Konoha itu sudah coreng guys di luar negeri tanpa kita sadari. Negara kita sudah tercoreng karena apa? Karena Ahok. Ahok kan itu dipolitisasi sebenarnya. Ya anak kecil juga tahu bahwa apa Ahok itu dipolitisasi. Ya kan? Ya nggak sih? Untuk apa? Untuk memuluskan Mr. Yohanes jadi gubernur. Dengan cara apa? Dengan cara yang seperti itu. Dengan cara memojokkan lawannya gitu. Bukan cara kesatria gitu. Harusnya kan cara kesatria gitu. Cuman Pak Ahok juga ada salahnya juga gitu ya. Pak Ahok langsung main samber aja gitu. Nggak berpikir panjang. Jadi resiko pemimpin yang belak-belakan seperti itu guys. Tapi sisi baiknya ada. Pemimpin yang belak-belakan seperti Pak Ahok itu kan, kalau kita perhatikan itu masih susah diterima di Konoha. Kenapa? Karena komunikasinya masih seperti orang Sumatera, belak-belakan, keras ngomongnya. Jadi orang berpikir Pak Ahok ini kayaknya nggak menghormati budaya, padahal sudah seperti itu bawaan lahirnya gitu. Ngomongnya keras. Dan pemimpin yang paling cocok sekarang memimpin di Konoha itu ya harus seperti itu, keras, tegas. Kita rindu pemimpin seperti Ahok. Saya sendiri, saya sangat rindu pemimpin seperti Ahok.
tidak pernah kompromi terhadap koruptor. Sangat luar biasa dalam memimpin. Sangat sangat amazing kalau saya perhatikan kepemimpinan seperti Ahok. Tapi Ahok itu tidak bisa apa-apa karena apa? Karena dia minoritas, karena dia Kristen. Kita harus bisa menerima itu. Itu kenyataan, itu fakta yang jarang dibongkar. Kalau misalnya mengatakan, oh bisa kok Pak Ahok jadi presiden. Ya kemarin kan dipolitisasi. Coba kalau Pak Ahok itu nggak dipolitisasi kemarin. Yang ada apa? Ya bisa aja Pak Ahok wakil presiden atau presiden ya kan. Karena apa? Karena dipolitisasi. Sengaja dicari-cari kesalahannya. Ibarat ini nih ya, kalau saya ibaratkan dengan suatu kelas atau sekolah gitu ya. Pak Ahok itu seperti murid baru datang dari sekolah luar, lalu dia dibully di satu kelas gitu. Ada yang bikin kakinya di tengah jalan, ada yang nyolong bukunya, ada yang pokoknya dikerjain gitu. Karena Pak Ahok itu kan dari Bangka Belitung ya, dikerjain gitu. Dan itulah yang terjadi di pemerintahan kita. Bahkan Pak Nadiem Makarim juga dikerjain kan. Pejabat-pejabat yang jujur itu dikerjain guys. Jadi kalau pejabat kita itu atau pemimpin kita itu nggak mau bermain, maka akan selesai. Karena apa? Karena sistem. Sistem ini siapa yang buat? Sistem ini ya masyarakat kita. Ya sistem ini lahir dari mana? Dari pola pikir kita. Dari karakter kita. Karakter bangsa kita kan seperti itu. Kita suka nyari-nyari kesalahan, terutama kesalahan minoritas. Mempersekusi rumah ibadah, bubarin paksa, dan sebagainya. Itu kan sudah makan sehari-hari daripada umat Kristen kan. Tapi gini guys, saya tidak memprovokasi yang untuk video disclaimer on ya. Kalau seperti ini terus, ya takutnya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Konoha itu pecah jadi dua, itu yang saya takutkan. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Satu negara nonis, satu negara Islam. Ada yang mengatakan kalau Konoha ini dibagi dua, satu nonis ya, misalnya nonis ini bikin negara sekuler misalnya, atau negara Islam ya bikin khilafah misalnya. Itu kan win-win solution ya kan sebenarnya. Dari satu sudut pandang ya, dari sudut pandang lain mengatakan, oh nggak bisa, kita harus satu negara, oh itu namanya makar dan sebagainya. Tapi kan kita nggak ini ya, nggak dapat keadilan gitu. Dulu wakil daripada Pak Emil atau Pak Ridwan Kamil di Jakarta, Pak Suswono kalau nggak salah, dia pernah juga hampir dilaporkan waktu kampanye di Banten. Tapi apa yang terjadi, diproses apa enggak? Enggak diproses. Kenapa? Karena MUI langsung turun tangan. Ya. Bagaimana dengan Pak Ahok? Apakah MUI turun tangan? Enggak. Bahkan dia minta maaf sama MUI, bahkan ngemis-ngemis sama MUI saat itu. Ya, yang diketuai sama Pak Maruf Amin kalau nggak salah ya. MUI apa NU itu ya. Dimaafin tapi proses hukum tetap lanjut. Bagaimana dengan Pak JK? Apakah Pak JK itu minta maaf? Enggak kan? Sebenarnya ya menurut keyakinan saya, video Pak JK itu kan dipotong ya. Tapi kan kalau bicara dipotong itu harus adil dong dengan Pak Ahok. Jadi secara langsung ini jadi luka yang sangat-sangat mendalam ya tanpa kita sadari. Saya tidak memprovokasi ya, tapi pada faktanya seperti itu. Jadi minoritas itu tidak aman di Konoha. Minoritas itu tidak pernah akan dapat keadilan di Konoha. Saya tidak mau provokasi yang nonton video ini ya. Kalau seperti ini terus, Konoha bisa pecah jadi dua. Jadi two state solution gitu, mirip seperti Gaza dan Palestina atau Israel dan Palestina. Ya menurut keyakinan saya seperti itu. Tapi biasanya, kalaupun hal ini terjadi, itu sangat sedikit sekali ya peluangnya. Karena apa? Ya biasanya negara itu akan baik-baik aja ya, kecuali dilanda masalah ekonomi krisis seperti tahun 98 misalnya dan sebagainya, atau tiba-tiba presiden melakukan kejahatan, ya itu baru satu negara bisa pecah gitu. Tapi kalau normal-normal seperti ini nggak ada. Apakah kasus seperti ini bisa bikin nonis itu terpecah dengan Konoha gitu? Bisa aja, tapi menumpuk gitu ya. Terus ditumpuk mulai dari kasus Pak Ahok, terus nanti disimpan. Itu sejarah kelam guys. Tanpa kita sadari.
Demi apa? Demi kekuasaan. Ya, saya tidak akan menyimpulkan ya, silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan mengatakan kesimpulan di sini ya. Apakah Pak JK ini bersalah atau tidak? Apakah kasusnya sama dengan Pak Ahok atau tidak? Apakah Pak Ade Armando dan Pak Abu Janda ini akan dilaporkan, akan dipenjara maksudnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan simpulkan sendiri. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, gak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam regional.